Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan tentang refleksi evaluasi diri saya selama satu semester yang dinilai oleh mahasiswa saya sendiri sekitar 150 mahasiswa, tetapi hanya 90 ya yang memberikan respon, tapi tidak apa-apa. Menurut saya itu jumlahnya lebih dari cukup. Jadi saya membiasakan diri setiap akhir perkuliahan saya selalu menyebarkan angket untuk um, men-assessment diri saya sendiri, apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya pertahankan agar pembelajaran saya ke depannya semakin baik lagi. Oke, langsung aja ya. Karena ini seru-seru kayaknya komen-komennya mahasiswa ini. Oke, di sini saya pertanyaan dulu ya. Ada 5 pertanyaan yang menurut saya itu esensi untuk ditanyakan dalam rangka perbaikan saya ke depannya. Yang pertama, saya menanyakan tentang kedisiplinan saya, mulai dari skala 1 sampai 5, dari skala kurang disiplin sampai sangat disiplin. Jadi, semakin besar angka, berarti semakin menunjukkan sangat, gitu ya. Kemudian setelah kedisiplinan, saya menanyakan penguasaan materi, agar saya bisa tahu sih kira-kira saya bagian mana yang harus saya improve, bagian mana yang harus saya pelajari lagi. Sebagai dosen, kita harus terus belajar ya, dan tetap belajar. Jangan merasa diri kita udah pinter, nggak perlu belajar. Makanya saya menggunakan form ini untuk evaluasi diri. Metode pembelajaran yang saya gunakan ini menurut saya penting, karena apabila saya tidak menanyakan pendapat ke mahasiswa saya, takutnya saya menggunakan metode yang sama, padahal itu metode yang tidak tepat bagi mahasiswa-mahasiswa saya. Oke, apalagi mahasiswa kita kan semakin lama kan masanya tuh semakin beda. Mungkin style belajarnya juga beda. Kemudian cara menjelaskan saat di depan kelas, saya juga butuh masukan apakah terlalu cepat, tulisan saya terlalu kecil, atau terlalu bulat bahasanya, emosional. Saya juga perlu tahu apakah menurut mereka saya itu pemarah atau sabar. Penampilan. Kenapa penampilan saya anggap ini penting? Karena calon mahasiswa yang saya hadapi adalah mahasiswa yang saya hadapi adalah calon guru, di mana guru adalah role model dari siswanya. Apalagi guru ini adalah guru MI, guru SD, di mana terkadang anak kecil itu yang ditiru tuh malah gurunya, bukan orang tuanya. Nah, karena mereka adalah calon guru, maka saya harus menyiapkan mulai dari penampilannya. Layak atau tidak sih guru itu berpenampilan seperti itu gitu. Apakah pakaiannya terlalu ketat, terlalu membuka aurat, gitu kan harus diperhatikan. Apakah terlalu ngejreng, apakah kurang match gitu ya, atasannya merah, bawahnya hijau, sepatunya pink gitu kan. Kurang bisa uh, kurang bisa ditiru lah untuk uh, muridnya. Oke, langsung aja ya. Saya juga nggak sabar ini. Oke, dari 90. Oke, bisa lihat sekilas ya kedisiplinannya. Saya rasa cukup untuk kedisiplinan saya. Kalau didisiplinin lagi malah mereka takut. Penguasaan materi, oke, ada 7 orang yang menganggap bahwa saya cukup. Berarti memang saya harus improve lagi. Metode pembelajaran yang digunakan, ya sebagian besar menyatakan sudah sesuai. Berarti nanti ada beberapa part yang harus saya perbaiki. Kemudian cara menjelaskan di depan kelas, oke, mereka mengatakan sudah detail. Ada berapa orang? 5 orang yang, ada 1 orang yang menurutnya kurang jelas. Nah, ini perlu dianalisis. Apakah suara saya yang terlalu kecil atau mereka yang terlalu dipojokkan duduknya, gitu kan ya. Jadi kita itu asesmen 2 sisi, saya dan mahasiswa. Emosional. Oke, ini menurut mereka emosi saya seperti ini. Tapi alhamdulillah lah ya, masih 40 lebih, 71 ya. 31 sama 40 masih lumayan lah. ada empat yang mengatakan bahwa mungkin saya sedikit pemarah gitu ya. 4 orang ini, yang 4,4%. Nah, ini bisa dievaluasi juga bagaimana nanti saya bisa memanage emosi saya ketika di kelas. Tapi saya nggak pernah lo marah-marah di kelas itu. Mungkin tegas aja ya kalau menurut saya. Tapi ya kita lihat aja nanti komen mereka. Berpenampilan, oke, sudah cukup ya.
Oke, jadi saya nggak perlu merubah penampilan saya. Saya tuh takutnya style saya tuh kurang bisa enak dipandang gitu ya. Saya nggak ngomongin make up ya, nggak. Karena saya juga nggak bisa make up. Oke, kritik dan sarannya mari kita baca. Lucu-lucu nih kayaknya. Oke, ada 90. Ibu ketika menjelaskan materi sangat detail. Oke, ini suruh mempertahankan. Kemudian, terima kasih. Oke, oke. Kalau perlu make up bisa ke saya ya Bu. Oh ini murid saya murid mahasiswa saya ada yang jadi mua, jadi tukang rias itu ya. Soalnya pernah izin meninggalkan kelas duluan untuk karena ada orderan sih bahasanya, ada pesanan gitu ya. Oke. Suka dengan pembelajaran dan metode. Oke. Cara mengajarnya asik. Izin saran Bu, tugasnya dikurangin. Soal UASnya jangan kebanyakan. Oke. Kalau masalah kalau masalah tugas, ini kayaknya nggak bisa ya. Ini apa namanya masukan yang tidak bisa saya realisasikan. Kenapa tugas? Tugasnya nggak banyak ya. Kalian kan satu kali, memang setiap pertemuan saya kasih tugas, tapi itu pun paling soal di kuisis 20 atau 30 soal. Itu pun soal tingkat SD. Maksimal tingkat SMP lah, karena saya tahu kalian adalah calon guru SD, bukan guru sekolah lanjut. Kenapa saya nggak bisa mengabulkan? Karena matematika itu harus dibiasakan mengerjakan, nggak bisa dibaca. Karena saya yakin kalian juga mungkin nggak akan mengerjakan ya kalau nggak ada tugas. Oke. Kedisiplinan yang perlu dipertahankan mungkin hanya itu. Oke. Semangat Bu menghadapi mahasiswa yang mungkin rada membingungkan. Ya emang sih kalian tuh kadang tuh membingungkan saya. Oke, lanjut. Scroll. Oke. Yang dipertahankan tetap dan menjaga senyum, Bu. Yang perlu ditambah ilmu dan pengetahuan dari Priska. Oke, terima kasih. Bikin deg-degan tiap ada kelas Priska. Kalau kalian deg-degan, mungkin kalian jatuh cinta. Deg-degan enggaknya tuh tergantung kalian nanggepinya ya. Saya tuh bukan galak ya, tapi saya tegas. Salah saya bilang salah, benar saya bilang benar. Gitu. Oke, tapi nanti oke lah, akan saya slow down lah. Terima kasih Ibu atas kedisiplinan yang diterapkan sangat bagus dan bersifat membangun. Akan tetapi lebih baik lagi jika ada yang bertanya mohon untuk diberi respon sehingga tidak menjadi beban pikiran dan tambah semangat mengikuti perkuliahan saya. Ini pertanyaan untuk diberi respon. Oke, beban pikiran gak usah terlalu dipikirin teman-teman ya Rek. Biasa aja kalau sama saya tuh jangan terlalu pakai perasaan. Ini mungkin pertanyaan di WA ya. Kalau di WA itu memang pertama, kenapa saya nggak menjawab pertanyaan, itu berarti sudah saya jelaskan di kelas ataupun di chat grup. Kedua, chat kalian itu bertumpuk gitu ya. Sedangkan saya tuh terkadang lupa gitu ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ya mungkin nanti akan saya lebih perhatikan lagi tentang chat. Ibu kalau bisa misal ada mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas harian, berilah soal yang layak, Bu. Maksudnya gimana nih? Saya selalu memberikan soal yang layak. Ya kalau kalian ingin yang layak ya kerjain aja tugasnya. Ini maksudnya apa ini saya nggak paham ya. Curhat aja deh, semoga saya bisa cepat lulus. Amin. Selebihnya selama 1 semester udah termasuk berat bagi saya yang nggak tahu matematika. Tapi alhamdulillah karena sering mengerjakan tugas setiap pertemuan, jadi agak lumayan masuk satu persatu. Makasih Bu Desa. Nah ini tujuan saya itu seperti itu. Kenapa saya ngasih tugas setiap pertemuan. Secara umum pembelajaran dengan Bu Rizka sudah baik, hanya saja kadang merasa ketakutan terkait penugasan dan penilaian. Oke, nggak usah takut. Saya tuh hanya juru tulis ya, masalah penilaian. Kalau kalian dapat 70, ya saya tuliskan 70. 80 ya 80. Tapi kan ada penilaian sikap juga yang itu adalah memang dari saya gitu ya. Misal UAS kalian 60, tapi kalian selalu nggak ngerjain tugas rajin, bisa aja saya katrol jadi 75 gitu. Ada proporsinya dan itu sudah saya jelaskan di kontrak perkuliahan di awal. Oke, jangan banyak-banyak Bu saat memberikan soal UAS. Terima kasih. Oke. Sudah bagus cara mengajarnya. Saya suka ajaran disiplin Ibu, tanggung jawab dan kejujuran dalam melakukan segala hal yang telah Ibu ajarkan pada kami.
Kami bangga menjadi muridmu, Bu. Oke. Mungkin itu tugasnya tolong dikurangi. Oke, tetap semangat. Oke. Menurut saya, ini ya, menurut mana nih? Menurut saya yang harus dipertahankan adalah penjelasan materi yang sangat mudah dipahami, jadi lebih menyukai pembelajaran matematika dan tidak membosankan. Sedangkan yang harus dihilangkan dalam tugas keseharian mungkin diberikan jangka waktu untuk kuis 2 minggu sekali saja, tidak setiap pertemuan. Hehehe. Nggak bisa kalau ini. Mohon maaf ya, kalau ini mohon maaf nggak bisa saya itu, nggak bisa saya kabulkan. Terima kasih. Ya ya. Oke lanjut. Apalagi ya? Postes sangat membantu. Oke. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Mohon maaf apabila saya dalam mengikuti. Oke. Pertahankan cara menerangkan materi Bu. Sangat mudah dipahami. Kuisisnya terlalu keseringan. Absen kurang satu padahal saya sudah absen terus. Kalau masalah absen saya nggak tahu ya. Kalian itu jadi mahasiswa itu jangan dikit-dikit tanya saya. Absen nggak bisa, WA saya. Lupa absen, WA saya. Ya saya nggak tahu, nggak paham. Absen itu kan kalian yang mengendalikan gitu ya. Kalau ada trouble, kalian WA saja UTIPD, bukan saya. Oke ya. Jangan-jangan kalian nanti belum bayar SPP, WA-nya ke saya. Oke, apalagi pertahankan kedisiplinan, Bu. Sedikit saran, Bu, cara mengajarnya jangan terlalu cepat agar bisa mencatat dan memahami. Oke, nanti akan, ini masukan yang bagus. Jadi saya tahu kesalahan saya di mana, kekurangannya di mana. Saran yang perlu dipertahankan, selalu tetap tegas kepada mahasiswa. Oke. Tetap semangat, Bu. Kedisiplinannya tetap terjaga dan tugas mahasiswa dikurangi. Oke. Semoga bisa lebih enak lagi mengajarnya. Mohon maaf, Bu, chat saya belum dibalas mengenai UAS. Oke, saya cek ya nanti ya. Oke. Saya sangat suka dengan metode dan model pembelajarannya, walaupun banyak tugas tapi meringankan beban nilai UTS dan UAS. Agak takut juga kalau Ibu marah. Bukan marah sih, tegas ya Bu. Hehehe. Terima kasih ya Bu. Emang saya nggak marah, saya tuh cuma tegas aja. Kalian tuh cara mengajar disiplin Ibu harus dipertahankan. Oke, pertahankan kedisiplinan dan tingkatkan kesabaran. Yang perlu dipertahankan adalah kedisiplinan. Kayaknya disiplin, saya disiplin banget ya. Yang harus dihilangkan ialah jika ada mahasiswa yang maaf memiliki nilai kurang maupun tugas kurang, cukup sebut NIM saja. Saya nggak pernah nyebut nama ya, cuma bahkan ketika UAS dan UTS dan tugas, saya cuma suruh kalian membubuhi NIM saja. Saya nggak tahu nama kalian, satu persatu nggak tahu. Saya nggak pernah sebutin nama, cuma terkadang saya nanya ada mahasiswa ini kok nggak pernah masuk, nggak pernah ngerjakan tugas itu kemana gitu. Kan kalau nanya kan pasti nyebutin nama ya. Tapi mungkin saya pernah kelupaan. Oke, ini untuk introspeksi saya. Oke, mungkin tidak ada yang perlu ditambah. Sudah baik, suka penjelasan Ibu, simple tapi ngena banget. Cuma botol minum dan kotak makan yang selalu Ibu taruh di atas meja kadang mengganggu konsentrasi, apalagi pas kebetulan puasa. Ya mohon maaf ya. Saya kan ngajarnya di lantai 4, kadang malas untuk ke kantin, makanya saya bawa bekal sama uh, botol minum yang gede itu. Karena saya kan ada asam lambung, jadi perut saya tuh harus dingin terus, jadi banyak minum. Jadi ya mohon maaf, lalu kalau nggak saya taruh meja, taruh mana sih? Ya, oke lah ya nanti coba saya taruh laci gitu ya. Lagian saya ngajarnya kan Selasa Rabu, bukan waktunya puasa Senin Kamis. Tahu, tapi mungkin kalian nyaur utang ya, ya saya mohon maaf. Tapi pemikiran semua orang harus mengerti kalian itu juga nggak terlalu bagus ya. Lagian kan itu bukan waktu Ramadan kan ya saya bawa bekalnya. Jadi
nggak harus semua orang tuh mengerti kita gitu ya, tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, maksudnya akan saya perhatikan cara saya naruh botol sama kotak makan saya. Tapi itu tadi ya, yang perlu diingat, jangan menuntut semua orang harus mengerti detail kita. Saya nggak tahu kalau kalian puasa gitu loh. Kemudian tiada kritik, hanya ucapan terima kasih. Oke. Tetap dengan gaya ibu yang nampak santai, tapi kalau udah serius bikin deg-degan. Ya, kalau saya itu pas guyon ya guyon, pas serius ya serius. Jelaskan kembali materi yang bakal menjadi soal ujian. Ujian saya itu ya materi yang saya jelaskan. Terima kasih Bu Rizka selama 1 semester. Alhamdulillah saya menikmatinya. Tolong hurufnya diperbesar. Oke. Cara pembelajaran tetap menggunakan metode tersebut karena mudah dipahami. Oke. Terus selalu melatih mahasiswa buat selalu latihan soal. Bu, aku suka WKWKWK. Suka sama Bu Rizka karena tentang penilaian transparan. Mohon maaf sebelumnya Bu, tapi saya merupakan orang yang lebih suka jika setelah presentasi diberi respon. Entah mungkin dari segi performance. Oke, nanti akan saya beri respon, insya Allah. Kesan selama perkuliahan Bu Rizka, tidak tahu kenapa, sesudah UAS kemarin seperti ingin kuliah lagi. Kalian mau ngulang, tapi tidak mau mengulang mata kuliah. Oke. Terakhir, terima kasih Bu Rizka karena sudah berkenan memberikan kami. Oke. Lagi, Ibu sangat baik dan adil, patut dicontoh. Oke. Metode pembelajaran dipertahankan, dan menjelaskan siapa karena dalam matematika itu butuh dijelaskan kembali walaupun dipaparkan oleh pemakalah. Oke, insya Allah nanti akan saya berikan penjelasan lagi ya setelah kelompok itu menjelaskan. Terkadang saya sedikit-sedikit kasih feedback. Oke, ini terima kasih atas segala ilmu. Oke, menurut saya ibu orangnya menegangkan dan tegang. Wow, saya menegangkan ya. Oke. Jika ibu berikan tugas yang berat boleh aja, asal ibu bisa menjelaskan caranya dulu lebih detail. Dan waktu dalam mengerjakan soal tugas jangan terlalu cepat. Saya selalu seminggu ya. Tugas mingguan itu selalu waktunya seminggu. Agar tidak bingung. Kami tidak bingung. Cara mengajar ibu sudah bagus. Seharusnya ibu menjelaskan materinya sedikit dan memberikan contoh-contoh soal. Saya memberikan contoh soal, tapi memang tidak setiap materi ya. Agar kami memahaminya. Sarannya semoga dalam mengajar lebih baik lagi hanya ini. Oke. Oke, ini bisa jadi masukan saya ya. Oke. Nanti mungkin saya akan lebih banyak menjelaskan dan memberikan contoh-contoh. Oke. Lebih humoris Bu agar tidak menegangkan. Kalian. Oke, lebih humoris. Bentar ya. Oke nih. Menurut saya, cara pembelajaran mata kuliah matematika di Ampu Priska sudah efektif dan baik. Hanya pernah suatu saat pada presentasi, entah memang dari kelompok saya kurang maksimal atau bagaimana, Bu Rizka hanya memuji kelompok yang satunya ketimbang kelompok saya. Jujur membuat saya bertanya-tanya dan sedikit down karena tidak sesuai dengan ekspektasi bahwa dari kelompok saya sudah prepare dan membuat AP berharap-harap dipuji dan dapat tambah nilai. Tapi ternyata tidak. Masalah dapat tambah nilai, kalian kan nggak tahu ya. Saya tuh ngasih nilai tuh terkadang nggak saya floor kan. Saya kan itu megang kertas ya, itu saya kasih skor gitu ya. Kalau pas saya pingin memuji itu untuk niatnya bukan untuk memuji, hanya memuji bukan, tapi untuk memberikan motivasi untuk kalian semua agar ini loh contoh uh, apa namanya kelompok yang baik. Nah, masalah besoknya lagi ternyata ada yang baik lagi. Oh, berarti sudah mencontoh kelompok ini. Dan saya mungkin tidak akan memuji lagi, tapi skor itu selalu saya tambah gitu. Terkadang saya nggak ngefloor kan gitu ya. Jadi jangan terlalu dibikin baper ya mata kuliah saya itu. Yang penting nilai kalian kan bagus. Cara belajar matematikanya kurang asik, agak menegangkan. Sebab mohon maaf Bu, raut mukanya sudah buat anak-anak takut. Terkadang saya tuh bingung loh. Buat anak-anak takut ini menurut kalian pribadi atau sudah kalian diskusikan sama semua anak-anak yang kalian maksud juga gitu, sama teman-teman kalian. Tadi kan persentasenya 70% menyenangkan gitu ya. Jadi
boleh mengkritik, tapi jangan menggunakan nama orang lain gitu loh. Ya, maksudnya ya, karena menurut anak-anak gitu, membuat anak-anak takut gitu, membuat kalian dan teman-teman kalian takut. Kalau yang takut hanya kalian sendiri, ya udah katakan, saya takut Bu. Gak usah menggunakan kambing hitam orang lain, gitu loh ya. Itu terbukti tadi persentasenya 70%, nggak ada yang takut. Gitu ya. Kurang bercanda, oke, katanya kurang bercanda. Tapi kita lihat. Oke, tapi nggak apa-apa. Sebelumnya terima kasih Bu, semesternya sangat senang bisa belajar. Semoga dipertahankan kedisiplinannya. Saya belajar arti disiplin dari Bu Rizka mulai dari tepat waktu saat proses perkuliahan, tidak menambah atau mengurai waktu perkuliahan, tidak ada yang perlu dihilangkan. Penjelasan Ibu sangat mudah menjadikan saya lebih banyak mendapatkan ilmu. Terima kasih atas 2 semesternya, semoga kedepannya lebih baik lagi. Sebelumnya, terima kasih Bu Rizka atas ilmunya. Yang perlu dipertahankan mungkin dari cara menjelaskan saya sangat suka, tidak panjang lebar, jelas dan mudah dipahami, dan Ibu orangnya humble. Nah, kemarin, oke, humble. Tadi bilang menakutkan, yang ini bilang humble ya. Mungkin untuk saran, Ibu dapat memanfaatkan waktu setelah presentasi dengan menerapkan strategi yang lain. Oke. Nilaiku jangan C. Kalau nilai itu saya hanya juru tulis ya. Yang perlu dipertahankan adalah metode pembelajaran yang sangat mudah mengena pemahaman bagi saya pribadi. Yang perlu diperbaiki adalah saat UAS di mana dilakukan pada malam hari. Kurang efektif UAS, itu kan saya sudah menanyakan ke kalian. Kalian mau offline atau online? Mau jam berapa? Itu sudah kesepakatan dari kalian. Saya manut kalian. Kalau kayak gini berarti kalian belum nggak ikut rembuk sama teman kalian gitu ya. Ini bukan saya nggak menerima saran, tapi ini memang nggak sesuai dengan kenyataan gitu. Dari awal kayak sudah membebaskan. Kalian minta offline, minta online, silakan. Mau take home silakan. Oke, terorganisir. Oke, menurut saya sarannya lebih memperbesar tulisan. Oke, kedisiplinan perlu dipertahankan saat menjelaskan suara lebih keras lagi. Oke. Pas matematika 1 takut sama Bu Rizka, soalnya kan online, jadi tegang gitu bawaannya. Nah, pas matematika 2 offline, antara tegang dan senang, ternyata cara mengajar Bu Rizka itu seru dan mudah dipahami. Dan ternyata Bu Rizka orangnya sangat ramah dan lucu ketika bercerita. Tadi katanya menakutkan, sekarang bilang humble dan lucu. Katanya ini yang benar yang mana? Oke, makanya dari itu ya. Kalian kalau curhat itu pakai atas nama sendiri aja, nggak usah bawa-bawa temennya. Kedisiplinan perlu dipertahankan. Suara kurang keras, oke. Terima kasih Bu, selama 1 semester ini penampilan sudah baik, pembelajaran ini. Bu Rizka sudah cukup baik karena menyampaikan materi kedisiplinan, berpakaian rapi dan sopan, sabar dalam menghadapi mahasiswa, tapi tetap tegas sehingga mahasiswa yang diajar tidak menyepelekan. Terima kasih, diberikan semoga oke. Selama pembelajaran berlangsung sangat disiplin dalam menyampaikan materi juga jelas, santai tapi tetap disiplin. Terima kasih, oke. Tidak ada kritik, oke. Bu Rizka terbaik karena selalu sabar dan menghadapi mahasiswa yang kadang suka lupa mengerjakan tugasnya. Kalian tuh lupa atau ngelali sih. Kritik dan saran mungkin lebih ke karena dari awal rombel saya lebih memahami materi dan fokus saat rombel dibanding gabung pembelajaran jadi rame. Oh, ini masalah rombel itu kan karena awalnya kita separuh online, separuh offline ya. Itu saya juga bingung sebenarnya gimana mau membagi. Cuma perintah dari rektorat seperti itu saya hanya menjalankan. Pengalaman saya selama 2 semester di Ampu Buriska terasa menyenangkan, enjoy, mudah dipahami, tegas. Semoga oke. Buriska kalau dicat alangkah baiknya dapat dibalas seperti dosen-dosen yang lain ini. Jangan menyamakan satu dosen dengan dosen lain ya. Pekerjaan kita tuh beda-beda. Ya, kesibukan kita juga beda-beda. Saya kalau ketika enggak kalau pertanyaan kalian memang esensi ya saya jawab. Tapi kalau pertanyaan kalian itu yang saya nggak bisa jawab atau tertimbun, ya mohon maaf, saya lupa. Gitu ya. Tapi ingat jangan bandingkan satu dosen dengan dosen lainnya ya. Nanti kalian WA Pak Rektor, Pak, tolong dibalas seperti dosen-dosen lain yang nggak bisa. Pak Rektor itu malah lebih sibuk lagi, apalagi daripada saya gitu. Jangan membandingkan, orang itu tidak sama.
Tapi intinya saya akan berusaha untuk menjawab semua WA dari kalian selama pertanyaannya esensi. Yang kedua, belum pernah saya jelaskan di grup. Yang ketiga, saya tidak lupa. Ya. Tidak ada sudah baik Bu metode pembelajaran. Oke. Bu Rizka, dosen yang paling sopan banget suaranya. Gimana maksudnya sopan suaranya tuh ya? Bu Rizka, oke. Oke, terima kasih itu. Oke, kayaknya dari semuanya tadi, kedisiplinan saya sudah bagus ya, kedisiplinan. Kemudian mungkin model pembelajarannya mungkin lebih banyak menjelaskan dan memberikan contoh, tulisan diperbesar, suara dipernyaring gitu ya. Kemudian rajin balas WA mungkin kali ya, tapi ya itu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian masalah ya disiplin, oke saya rasa cukup ya. Terima kasih. Semoga kedepannya saya menjadi dosen yang saya nggak butuh dosen yang disukai mahasiswa ya enggak ya, tapi menjadi dosen yang bisa mengantarkan mahasiswa saya lebih baik lagi daripada saya. Terserah kalian mau suka atau tidak, yang penting saya bisa membuat kalian itu menjadi guru yang lebih baik daripada saya gitu ya. Kalian nggak suka kalau tugasnya banyak atau tiap pertemuan ada tugas, tapi kalau menurut saya itu baik, saya akan menjalankan itu. Mohon maaf ya, agak memaksakan kehendak. Tapi nggak apa-apa. Oke, ini nanti akan saya rekap apa yang perlu saya perbaiki. Terima kasih atas sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil ya anak-anakku semua.